Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel 3P, para pencari petunjuk. Sekarang kita ada di episode 34, di mana di episode ini kita akan membahas Jumat Barokah itu yang bagaimana. Nah, karena kan kalau kita lihat secara umum, orang-orang kan selalu ngomong medsos. Iya, orang-orang selalu ngomong Jumat Barokah. Nah, tapi mereka akhirnya hanya sekedar seperti basa-basi gitu. Basa-basi dan nggak tahu sejarahnya. Jadi terus kalau ditanya ada yang tersinggung. Ya. Terus Jumat Barokah di-share di grup-grup atau di chatting-chatting Jumat Barokah, cuman tidak tahu sejarahnya seperti apa. Apalagi itu kan berhubungan kental sekali dengan budaya Islam kita gitu ya. Iya. Nah, kira-kira yang cuman slogan-slogan Jumat Barokah itu sebenarnya apa sih arti sejarahnya itu seperti apa? Coba dibaca aja dulu. Ada suratnya ya. Mungkin Kita baca surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Bunyinya seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat 10, apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Nah, kemudian ayat 11 ini sedikit unik, Ustaz. Apabila sebagian mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar menuju padanya dan meninggalkan engkau yang sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apakah ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan? Allah Maha Pemberi rezeki yang terbaik. Nah, kira-kira dari ayat ini apa yang bisa kita? Memang sudah ditekankan sholat ya. Yang 9 itu sholat. Memang saat sholat itu setelah azan sampai selesai sholat itu hablum minallahnya. Secara beda dengan ritual ya. Ya, ritual. Nanti langsung ke hablum minallah, ke vertikal sana. Sama dengan sholat yang lain, duhur atau apa, cuma ini lebih panjang ya. Itu secara hablum minallahnya. Terus ada di situ katakan tinggalkanlah jual beli. Dalam pengertian yang panjang, hari itu pun mulai pagi sampai sore sampai menjelang maghrib lah katakan. Jadi Jumatnya itu ya. Jumatnya itu orang berbagi barokah. Nah, kita lihat aja hari itu pakai semuanya angka. Ya, hari pertama Ahad, Wahid atau Ahad gitu ya. Salasa, Arba, Khamsa, Sita. Sebetulnya kan Jumat ini ke-6 ini kan sitatun atau sita. Tapi kenapa disebut Jum'ah, jamaah? Artinya hari itu dikhususkan untuk berjamaah. Bicara jamaah itu hubungannya dengan hablum minan nas. Jadi tekankan hablum minan nasnya, kumpul lah. Kenapa spesial? Karena sampai hari lain pun dinamai dengan nama angka. Hanya Jumat saja dikatakan yang berhubungan dengan hablum minan nas. Kumpul lah. Hari Sita harusnya ya. Iya. Kemudian untuk sejarahnya sendiri itu dari. Nah, itu ada hadisnya, itu harus berkumpul, jauhi jual beli, terus banyak membahas Al-Kahfi ya, terus juga beramal soleh. Ini beramal soleh kan semuanya kan hubungannya dengan hablum minan nas, berkumpul, jual beli, membahas Al-Kahfi. Ini bukan baca loh ya, membahas Al-Kahfi, beramal soleh, semuanya ini hubungannya dengan hablum minan nas. Khusus sholatnya dari khotbah itu ya, azan khotbah sampai selesai sholatnya itu hablum minallah, hanya itu aja. Tapi dari pagi sebelum acara sholatnya sampai selesai sholatnya itu penuhi dengan kegiatan berkumpul untuk berhablum minan nas agar terjadi keberkahan. Oh, jadi seperti juga membahas Al-Kahfi itu kan kalau pembahasan kita kan akhirnya berkumpul juga. Nah, itu bukan baca sendiri-sendiri egois, nggak ada ajaran Islam egois. Islam itu agama jamaah, bukan agama egois. Dibaca tanpa makna pun akhirnya sia-sia juga. Apa maknanya untuk petunjuk kok dibaca? Ya harus dilaksanakan ya. Kita mulai dengan kumpul dulu ya. Ini sejarah yang bisa saya cari yang paling dekat itu Wali Songo ya. Makanya di Pulau Jawa itu di sebelah barat sini, barat itu masjid ya, sini kadipaten atau kabupaten atau kantor, tengahnya ya kata pemerintah lah, bisa juga keraton atau apa, sini alun-alun. Jadi sebelum sholat Jumat itu pembesar, bisa raja kalau dia di kota ibu kota ya, tapi kalau di
kabupatennya itu bupatinya, pembesar itu dikelilingi oleh pengawal dan ahli-ahlinya yang itu, dia datang kumpul berjum'ah, berkumpul, ketemu dengan rakyatnya, ada keluhan apa, ngomong langsung sama bupati. Bahkan sejarahnya semerakyat itu sejarah. Iya, makanya sebetulnya itu ya, semua alun-alun di Pulau Jawa, paling tidak di Pulau Jawa itu sebetulnya milik masjid. Saya juga heran, 76 tahun kita merdeka kok nggak ada dibahas lagi lebih lanjut ya. Alun-alun itu bukan milik pemerintah, miliknya masjid, haknya masjid. Dan di sana tempat berkumpulnya orang-orang. Iya, tujuannya tuh pejabat, ulama kumpul ke sini sama ketemu rakyatnya, kan mengadukan apa, ada masalah apa, tuh ngomong langsung sama bupati tadi. Dan budaya sehebat ini sudah tidak kita temui lagi. Cuma gak nama, cuma barokah. Kalau kita tanya nggak jawab, atau malah ada yang tersinggung gitu. Barokahnya apa? Nggak tahu. Nggak ada. Sekarang barokahnya Sabtu Minggu, Sabtu harinya apa, Minggu harinya apa ya, Minggu atau Ahad. Jumatnya kayak hari biasa dihilangkan. Dan 76 tahun 3 generasi aman-aman saja, umat Islam nggak merasa dicuri haknya ya. Jadi kegiatan pada hari itu yang membuat akhirnya Jumat dinamakan Ya itulah kenapa khusus, yang lain pakai angka, hari Jumat pakai Jumat. Jumat itu berkumpul dengan siapa ya? Dengan manusia, berarti itu hablum minan. Nah, kegiatannya aja kalau di hadis itu banyak ya. Bisa ambil cuma 5 aja ini. Tadi dari segi berkumpul, kalau dari segi jauh jual beli kan? Nah, memang dalam arti kecil, begitu azan dan dikumandangkan, tinggalkan jual beli ke masjid lah. Ini tuh arti kecil ya. Terus melakukan hablum minallah, pelaksanaan sholat Jumat, mendengarkan khotbahnya dan sebagainya. Setelah itu bertebaran di muka bumi. Bertebaran artinya berinteraksi lagi dengan lah terusnya maksudnya gimana? Biasanya Ali Songo dan pembesar istana keraton itu tadi itu kumpul lagi di sini. Jadi sebelum pelaksanaan sholat Jumat dan sesudah pelaksanaan sholat Jumat kumpul dengan rakyatnya, bagi-bagi hadiah, manisan, apa makanan, apa minuman, atau dulu sudah membudaya sekali ya. Sudah membudaya. Terus munculnya abad-abad 20 awal atau berapa itu mulai dihilangkan itu oleh pemerintah Hindia Belanda. Lalu entah bagaimana alun-alun itu miliknya negara. Seakan-akan dikuasai negara sampai hari ini. Heran saya itu. Kita punya banyak ribuan pondok pesantren, punya organisasi, punya ulama, punya kita bisa menghidupkan lagi. Artinya itu apa? Jumat itu berkumpul, berabul binanas. Barokahnya di mana? Kalau kita nggak kumpul nggak ada barokah. Nah, jadi situ orang nganggur ke sana, situ kumpul dengan pencari pekerjaan, entah mau garap sawah atau garap industri apa. Ketemu. Nah, jodoh juga ya, orang mau jodoh tuh ibu-ibu kumpul-kumpul di situ hari Jumat, ngobrol-ngobrol, ditemukan calon-calonnya cocok apa enggak. Anak-anak biasanya main-main di sekitar kampungnya, dia bisa main di alun-alun, ketemu dengan banyak. Terus para musafir dagang dari luar ke apa bisa ngobrol, berkumpul. Ini barokahnya muncul, bagi-bagi apalah. Jadi kegiatan yang sangat bersosial di hari Jumat, berkumpulnya dari semua penjuru. Ya, masalah-masalah saling diintikan. Yang tidak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan. Ketemu jodohnya istilahnya. Jodohnya juga ya lebih baik daripada diri cari sendiri kan. Jodoh dari segi pekerjaan, jodoh dari segi pasangan, dan lain-lain bisa ketemu di hari yang barokah. Jadi ternyata sejarahnya seperti itu. Makanya itu di Wali Songo kan di Pulau Tanah Jawa ya, nggak tahu di luar Pulau Jawa gitu. Tapi kalau udah gadisnya itu udah umum lah. Sayangnya nggak kita temukan lagi sekarang. Nah, itu tugasnya tokoh-tokoh lah ya. Kalau kita cuma nggak punya apa-apa ya. Berarti untuk apa istilahnya? Untuk menghidupkan kembali itu kira-kira generasi muda lakukan ini apa? Ya sementara, ya itu repotnya. Kalau dia pegawai negeri misalnya atau pekerja itu kan sulit. Jumat kan hari libur. Ini sebetulnya harus ada upaya dari tokoh-tokoh, dari ormas, dari parpol atau apa yang merasa dia Islam ya. Ini minta izin lah libur. Silakan yang non Muslim liburnya Sabtu sama Minggu ya. Paling enggak umat Islam itu sebagian lah katakan diizinkan untuk libur pada Kamis Jumat atau Jumat Sabtu, punya ada Jumatnya. Untuk menghidupkan kembali. Iya, keberkahan Jumat. Keberkahan Jumat. Itu berkahnya luar biasa sampai dibikin nama surat ya. Ada dalam surat. Gak ada surat Sabtu, surat Minggu, gak ada. Yang ada surat
Jumuah. Jadi itu PR kita sebagai umat muslim sekarang. Iya. Kita harus menghidupkan kembali sejarah-sejarah yang sudah Dihilangkan memang. Dan yang kehilangan pun nggak merasa kehilangan. Nah, itu masalahnya. Kita umat Islam. Kita tidak merasa kehilangan, padahal budaya sehebat ini Iya. sudah tidak kita temui lagi. Bayangkan yang tidak punya pekerjaan, ketemu orang-orang yang mencari karyawan misalnya, Iya. bisa langsung ketemu. Yang tidak punya pasangan, Hari itu nggak boleh ada kelaparan. Hewan, burung, daun alur semuanya kebagian. ini apa dari budaya Nabi juga sebenarnya yang turun temurun. Itu tentunya kreasi masyarakat ya. Tapi zaman Nabi pun memang diadakan begitu. Jadi kalau hari Jumat itu kalau lihat beberapa riwayat hadis dan sahabat-sahabat atau orang-orang awal itu ya, kalau Jumat itu mereka itu jualnya itu asal-asalan. Kadang-kadang dimurahkan atau kadang dihadiahkan karena merasa hari raya hari raya. Terus kan kumpul-kumpulnya semua orang ya, walaupun belum ada alun-alun lah katakan. Nah, kreasi Wali Songo lah yang ada alun-alun atau mungkin kreasi orang-orang itu lah. Mesti masjid ada alun. Seharusnya alun-alun itu miliknya masjid. Nah, ini minimal ya perjuangan umat Islam itu kalau Jumat itu alun-alun itu merdekakan lagi gitu loh. Minta izin baik-baik didukung oleh semua umat atau tokoh-tokoh itu Jumat, khusus Jumat alun-alunku tak pakai lagi. Nah, itu ya. Jadi di situ bisa berkumpul, bermain apa orang-orang. Terus izinkan juga untuk muslim itu boleh liburnya diganti Jumat. Apakah dia minggunya masuk nggak masalah bagi umat muslim minggu masuk. Yang penting Jumatnya diliburkan. Kalau untuk ini yang kita berkumpul bersama orang-orang mencari di majelis ilmu membahas Al-Kahfi dia. Nah, itu pun ya ini saran ya. Karena kita kan harus membahas Al-Kahfi. Ya, Al-Kahfi pergi ini kan berdasarkan surat akhir zaman ya. Dalam satu pekan dari Jumat ke Jumat itu banyak sekali penghilangan nilai-nilai Islam. Maka umat Islam harus mendiskusikan, membahas lagi minimal 10 ayat pertama. Apakah sepekan ini ada bengkok-bengkokan gitu atau gimana, diluruskan. Bagaimana itu upaya takmir masjid bekerjasama dengan tokoh-tokoh yang ada, undanglah 10-20 orang ya. Di alun-alun itu tadi bikin 20-10 kelompok. Kayak bikin forum bebas gitu. Ya, nanti sambil makan-makan gratis dan bagi-bagi ya. Terus membahas, bukan baca. Baca tiap hari kita di rumah bisa membahas. Kejadian apa dalam sepekan itu yang mulai terbelokkan dari minimal 10 ayat pertama. Itu agar kita terjaga terus lurus. Ini saja begitu ya. Terus banyak beramal soleh. Ini lagi-lagi hablum minanas. Masa kita amal soleh cuma baca Quran? Nggak ada. Amal soleh itu hubungan dengan manusia. Ya alam semuanya ya, tumbuh-tumbuhan ya apa. Nggak apa-apa kalau ada remaja masjid tiap Jumat ada yang apa pembersihan lingkungan atau apa, buang sampah segala macam, silahkan gitu. Ini dihidupkan oleh siapa? Takmir masjid yang bersangkutan dan kemudian pemerintah yang harus mendukung. Bagaimanapun alun-alun haknya umat Islam itu sudah dibuat zaman Wali Songo. Dulu pun sudah membudaya seperti itu. Dihilangkan kok kita nggak masa kehilangan gitu. Jadi kalau bisa kita simpulkan bahwa yang dikatakan Jumat Barokah itu karena ada alasannya, karena ada kegiatan di hari Jumat itu berkumpul. Bahkan para pejabat pun menanyakan masalah apa pada masyarakat, menerima pengaduan, berkumpul membagi-bagi. Nah itulah dikatakan barokah. Sayangnya hari ini kita itu hanya basa-basi. Jumat barokah apa maksudnya? Mereka tanya malah marah kok. Kita tanya apa sih ngerti barokah? Malah kayak tersinggung. Ya apa-apaan? Ya wis sakarepmu gitu aja. Tugas kita sebagai generasi Islam, jangan sampai budaya kita Islam ini tergerus pelan-pelan dan kita cuek, akhirnya generasi berikutnya sudah terganti semua. Tinggal nama aja. Apa Jumat itu artinya apa? Gak tahu. Barokah artinya apa? Gak tahu. Gimana dulu zaman Nabi, zaman sahabat sampai zaman Wali Songo itu gimana memuliakan Jumatnya kayak hari raya itu. Kita cuma puas dengan kata-kata, bikin stiker, kirim, udah merasa berjuang. Berjuang apanya itu? Baru simbolnya. Simbolnya gede-gede tapi nggak ngerti. Ya kira-kira seperti itulah. Jadi kita harus mengembalikan Jumat kita berkumpul. Budaya sehebat ini kita harus
bangun kembali. Dan kayaknya yang toko-toko yang Allah yang ngangkat mereka di toko ya, bukan karena mereka hebat, bukan karena Allah yang kasih angkat. Itu ada tugas, gitu. Hidupkan lagi, Jumat hidupkan lagi. Sampai jadi nama surat tuh ini. Hari lain nggak ada. Yang kira-kira seperti itu. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kritik dan saran di kolom komentar biar kita bisa membahas kira-kira materi apa yang kita bahas di berikutnya, Mas Sudan. Iya, harusnya. Ya, terima kasih. Tetap pelajari Al-Quran karena satu-satunya sumber yang tidak akan terdistorsi adalah Al-Quran. Tetap semangat, tetap saksikan episode sebelumnya. Sudah, mungkin ada cukup ya. Itu saja kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.